Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu anak-anak Bu Neli kelas 7 ingkang Bu Neli tresnani. Ing kene Bu Neli bakal nerangake maneh apa sing wis Bu Neli sampaike nalikane webinar dina Selasa ndek wingi. Amarga akeh banget sing tekok webinar dina Selasa ndek wingi ora cetha mergo jaringane pedhot-pedhot. Nah, ning kene Bu Neli bakal baleni materi sing Bu Neli terangke dina Selasa ndek wingi. Ning kene Bu Neli bakal nerangke bab AKM Basa Jawa. Nah, AKM kuwi apa? AKM kuwi Asesmen Kompetensi Minimum sing ganteni ujian nasional. Nanging enek rong aspek utawa ada dua kompetisi yang akan diujikan kepada kamu, yaitu bab literasi dan numerasi. Nah, karena bahasa Jawa itu termasuk dalam bahasa, jadi bisa dilihat di sini ya. Ini nanti akan kamu alami di kelas 8, tetapi di kelas 7 kamu sudah mulai dilatih untuk mengerti bab dari AKM ini. Nah, di dalam bab AKM ini bisa kamu pelajari di web Kemendikbud. Ini webnya bisa kamu catat, lalu nanti bisa kamu searching sendiri nggih. Nah, dalam bahasa Jawa untuk melatih ke pemahaman dan tanggapan kamu tentang literasi atau kecakapan kamu dalam berliterasi, memahami konsep, mengaplikasikannya, menemukan interpretasi dan sebagainya. Di sini Bu Neli akan menjelaskan contoh soalnya ya, yaitu literasi analisis cerita. Nah, cerita yang akan kita ambil yaitu berhubungan dengan materi yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu Kitang Kencono. Di sini Bu Neli akan menjelaskan bagaimana cara menganalisisnya. Sebelumnya kalian harus memahami beberapa hal. Yang pertama, kamu harus mengerti tegese tembung atau arti kata di dalam suatu bacaan, karena bahasa yang kita pelajari itu adalah bahasa Jawa. Jadi yang enek tembung sing kowe ora paham, langsung digoleki artinya, langsung dicari artinya ke bahasa yang kamu pahami. Contoh, kamu nggak paham bahasa Jawa, kamu cari artinya ke bahasa Indonesia. Carinya di mana? Bisa lihat di Google Translate atau lihat di kamus bahasa Jawa gitu. Nah, paham tegese tembung itu tadi ya. Paham tegese tembung itu nanti untuk menarik kesimpulan atau mengetahui isi baku suatu teks gitu. Nah, di sini Bu Neli mengambil contoh teksnya dari buku paketmu halaman 96 dan 97. Ini bacaan Kitang Kencono yang ada gambar Kitang Kencononya dan ada gambar orangnya ini. Silahkan kamu buka nanti untuk geladan ya. Nah, kita akan mencoba menganalisis paragraf pertama dan paragraf kedua dari bacaan tersebut. Di sini ada satu paragraf teks berbahasa Jawa. Waktu kuwi Dewi Sinta lagi ana ing alas Pandaka karo Rama lan Lesmana. Dumadaan dheweke weruh Kitang Kencono. Lagi sepisan kuwi Dewi Sinta weruh kidang kang wulune kaya emas kanthi rambut ing gulune kang dawa uga kaya emas. Saengga manawa gulune kidang iku obah, ndadekake wulune katon endah banget. Dewi Sinta kepranan atine, banjur nyuwun marang Rama supaya nyekel kidang kuwi. Nah, dari paragraf ini agar kamu paham maksudnya, kamu garisi kata-kata yang tidak kamu mengerti lalu diartikan. Nah, Bu Neli akan menerangkan. Di sini dijelaskan kalau ketika Dewi Sinta berada di hutan Dandaka, dia dengan Rama dan Lesmana, dia melihat ada Kitang Kencono. Kitang Kencono itu adalah kijang, bulunya berwarna emas.
Lalu dijelaskan di sini, baru pertama kali Dewi Sinta mengetahui tentang ada kijang yang berbulu emas. Jadi dia melihat kijang yang berbulu emas. Terus di sini dideskripsikan kijang itu bulu emasnya seperti apa gitu. Nah, terus di bawah ada kesimpulan Dewi Sinta keperanan Atini. Dewi Sinta itu terpikat hatinya dengan kijang tadi dan meminta Romo untuk menangkap kijang itu. Tuh. Lalu di paragraf 2 ada kanthi rasa senang Romo bakal nyembadani panyuwune garwane kuwi. Sadurunge Romo mburu kidang mau luwih dhisik weling marang Lesmana supaya ora ninggalake Dewi Sinta ing kahanan kaya ngapa wae. Nah ning kene yen kowe wis mudeng tegese iki artinya adalah Romo sebagai suaminya itu mau menuruti keinginan dari Dewi Sinta. Tetapi sebelum Romo pergi memburu kijang tadi, lebih dulu Romo itu meminta kepada Lesmana untuk tidak meninggalkan Dewi Sinta. Nah, di dalam teks ini Bu Neli sudah memberikan tanda-tanda kata kunci dari teks yang bisa membantu dalam menarik kesimpulan. Yang pertama yaitu di paragraf 1 ada kata lagi sepisan kuwi. Baru pertama kali Dewi Sinta melihat melihat Kidang Kencana. Nah, baru pertama kali, terus ketika melihat itu hatinya keperanan Atini. Keperanan Atini maksudnya adalah hatinya terpikat. Tuh. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita lihat di slide berikut. Kesimpulannya Dewi Sinta keperanan Atini banjur nyuwun marang Romo supaya nyekel kidang kuwi. Kesimpulannya atau piulang dari paragraf 1 adalah ojo gampang kepincut barang-barang dunya. Maksudnya apa? Barang-barang yang kelihatannya bagus tapi itu kan bukan milik kita. Jadi kalau bukan milik kita jangan gampang-gampang tergoda gitu. Lalu di paragraf 2 ada kanthi rasa seneng Romo bakal nyembadani panyuwune garwane kuwi. Nah, Romo mau menuruti permintaan istrinya, tetapi sebelum pergi dia berpesan kepada Lesmana agar tidak meninggalkan Dewi Sinta. Nah, pesan apa yang bisa kita ambil? Yaitu isi bakunya adalah setia marang bojone. Jadi perasaan setia itu digambarkan dengan mau gelem nuruti apa sing dijaluk karo bojone gitu. Nah, sekarang tugas kamu adalah kamu mencari goleki isi baku dari bacaan Kidang Kencana yang ada di halaman 96 ini dan 96 dan 97. Golek ono setiap paragraf. Nah, di sini kan Bu Neli sudah menerangkan yang paragraf 1 karo paragraf 2. Terus kamu melanjutkan ke paragraf 3. Paragraf 3 isi baku utawa piwulang sing iso kok jupuk kuwi apa? Ngoten nggih. Nah, lajeng saiki enten materi tambahan yaiku tembung tanduk lan tembung tanggap. Tembung tanduk lan tembung tanggap iki mungkin enek beberapa di antara kamu yang pernah mempelajarinya di SD. Mungkin ada yang belum. Nah, apa itu tembung tanduk tanggap? Tembung tanduk itu artinya kata kerja aktif ya, kata kerja aktif. Ciri-cirinya adalah kata kerja yang diberi imbuhan, ater-ater itu imbuhan, diberi imbuhan m, n, ny, ang, namanya ater-ater anuswara. Jadi jika ada ater-ater anuswara terus mendapat tembung kriya atau kata kerja, dia menjadi tembung tanduk ya. Contohnya ada kata di sini ada kata buru. Buru itu jika dianalisis, buru itu berasal dari kata buru dan mendapat imbuhan m ya.
Ninggalake itu dari kata tinggal, mendapat imbuhan n dan ake. Nyekel itu dari kata cekel, mendapat imbuhan ny, gitu ya. Nah, tembung tanduk ini biasanya juga berada di kalimat aktif atau ukara tanduk. Lalu yang kedua ada tembung tanggap. Nah, tembung tanggap itu maksudnya kata kerja pasif. Kata kerja pasif ciri-cirinya adalah dia mendapatkan ater-ater tripurusa. Ini ya, ater tripurusa itu ada apa aja? Imbuhan tripurusa itu bentuknya ada da, kok, di. Tadi kan enek tembung ada kata yang depannya itu da, kok, dan di. Itu berarti dia adalah tembung tanggap, ya. Gitu. Nah, contoh analisis tembung di sini, ya. Contohnya ada kata ini seharusnya kata ya, bukan paragraf. Buru. Nah, itu termasuk tembung tanduk. Kenapa? Karena dia mendapatkan ini imbuhan m. Gitu. Terus bentar, ini salah. Buru, gitu ya. Ini seharusnya tembung. Nah, gitu. Disuwun itu termasuk tembung tanggap. Kenapa tembung tanggap? Kenapa kata kerja pasif? Karena dia mendapatkan imbuhan di, berasal dari kata suwun. Nyekel termasuk tembung tanduk. Kenapa? Karena dia mendapatkan imbuhan ny. Kata dasarnya apa? Cekel. Nah, sekarang untuk latihan, kamu menganalisis tembung-tembung iki. Nah, ini benar dibesarkan biar kelihatan. Silahkan kamu pause video ini di bagian ini ya, di pause. Sudah di pause. Nah, kata-kata ini kamu catat di buku, lalu kamu analisis. Analisisnya kamu buat seperti tabel ini. Jadi ada nomor tembung, terus dianalisis itu termasuk jenis tembung apa, lalu analisisnya seperti ini. Nah, kalau sudah ditulis, nanti lembar jawabanmu itu kamu foto, lalu kamu unggah di form yang linknya sudah Bu Nelly letakkan di Teams kamu, gitu nggih. Nah, sebagai presensi bagi kalian yang kemarin tidak ikut webinar, silahkan kalian komen di kolom komentar YouTube di bawah ini. Oke? Nah, cekap semanten saking Bu Nelly. Bu Nelly nyuwun pangapunten menawi webinar sing dinten dek wingi tidak cukup jelas. Semoga video ini dapat mewakili dan memberikan kejelasan bagi kalian yang kemarin menghubungi Bu Nelly. Terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun sangat. Cekap sekian Bu Nelly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.